Rekonstruksi kasus kematian anggota TNI Ed di Goa ricuh, ibu korban histeris. Polres Majene gelar operasi Zebra Marano 2025, sasar pelanggaran kasat mata. API tegaskan Makassar siap full digitalisasi parkir 2026-2027. Presiden Prabowo luncurkan digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Pusap aja. Nah, kaki ya. Agak buka kakinya. Ya. Agak buka kakinya. Gitu? Ini disebut push up berantai. Rekonstruksi kasus tewasnya anggota TNI Angkatan Darat, Prada Hairul Muhammad Nial yang diduga dibunuh oleh para seniornya berlangsung ricuh pada Selasa 18 November. Sebelumnya, Prada Hairul diketahui tewas pada Sabtu, 11 Oktober 2025 silam, korban diduga mengalami kekerasan oleh rekan sesama tentara di barak asrama. Rekonstruksi yang berlangsung di Kabupaten Goa ini diwarnai kericuhan. Situasi ini terjadi ketika ibu korban, Darmawati tidak mampu menahan emosi melihat tiga tersangka yang dihadirkan, yakni Prada AG, Pradawi dan Prada FL memperagakan adegan penganiayaan di Batalion Arhanud 4 AAY. Darmawati mengamuk hingga nekat menghadang mobil tahanan militer yang ditumpangi tiga tersangka. Ibu korban juga marah sambil berteriak melihat ketiga tersangka pembunuhan anaknya saat digiring keluar dari lokasi rekonstruksi dan mencoba mengejar mobil tahanan militer Angkatan Darat. Saat dimintai keterangan, ibu korban mengaku bahwa beberapa adegan dalam rekonstruksi yang digelar polisi militer Kodam 14 Hasanuddin tidak sesuai dengan sejumlah luka yang ada di tubuh korban. Yang kami temukan di tubuh anak saya luka lebam berat dan pembengkakan di bagian alat vitalnya, ungkapnya. Pihak keluarga korban tetap menunggu hasil gelar perkara dan mencari bukti baru untuk menepis penyebab awal kematian Prada Hairul, yang disebut jatuh di kamar mandi. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, API, menegaskan bahwa Kota Makassar bergerak menuju sistem parkir digital secara penuh pada 2026-2027. Program ini menjadi prioritas karena dinilai dapat meningkatkan transparansi, memudahkan masyarakat, serta menertibkan pola parkir yang selama ini kerap menimbulkan masalah di lapangan. API menjelaskan bahwa transformasi dari sistem manual ke digital bukanlah proses yang instan, namun langkah ini harus dimulai untuk menciptakan layanan parkir yang lebih modern dan akuntabel. Yang paling pertama tentu akan memudahkan masyarakat untuk membayar parkir. Yang kedua, hasil penggunaan parkir ini bisa terukur dan dipertanggungjawabkan secara digital, ujarnya. Mendukung penerapan awal, PD Parkir telah mendapatkan pendampingan teknis dari Bank Indonesia dan sejumlah perbankan. Pendampingan ini menyasar edukasi bagi para juru parkir, jukir, yang menjadi ujung tombak layanan parkir. Menurut API, pelatihan ini penting agar tidak lagi terjadi perdebatan tarif parkir antara jukir dan masyarakat seperti yang sering terjadi selama ini. Jukir harus dibekali pengetahuan yang mumpuni. Mereka harus paham sistem digital agar tidak ada lagi tarif bermacam-macam, tegasnya. Saat ini digitalisasi parkir masih berjalan sebagai pilot project sebelum diperluas ke seluruh wilayah kota. PD Parkir disebut telah menyusun roadmap bertahap, tahap 1, tahap 2, hingga tahap 3 untuk memastikan seluruh titik parkir nantinya terkoneksi dalam sistem digital secara menyeluruh. Mereka menargetkan 2026-2027 itu selesai, singkat API. Meski begitu, API mengakui masih ada keluhan dari jukir terkait penerapan yang belum maksimal dan masih munculnya transaksi tunai di beberapa titik. Ia meminta PD Parkir memperkuat monitoring dan evaluasi agar seluruh persoalan teknis cepat ditemukan solusinya. Persoalan itu harus diselesaikan. Ya, alhamdulillah program ini bisa dimulai dengan cepat. Kurang 1 tahun semua sekolah sudah menerima.
tahun depan terus kita tambah. Kualitas pendidikan kita harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Kita akan bikin ratusan sekolah baru, ribuan sekolah terintegrasi. Perbaiki, semua pendidikan kita perbaiki, ya. Terima kasih. Pak, banyak kasus bullying, Pak. Hah? Banyak kasus bullying, Pak. Kasus Apa? bully, banyak kasus bully, Pak. Banyak kasus bully terbaru ada di Tangsel. Ya, Pembulian. itu harus kita atasi, ya. Oke. Terima kasih ya, Bapak. Dalam upaya menurunkan angka pelanggaran serta menekan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, Polres Majene kembali menggelar operasi Zebra Marano 2025. Kegiatan penegakan disiplin berlalu lintas ini dilaksanakan di Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan Mapolres Majene pada Rabu 19 November. Dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Majene Ibtu Abdul Majid, sejumlah personel Satuan Lalu Lintas terlihat melakukan pemeriksaan secara sistematis terhadap para pengendara yang melintas. Operasi ini menyasar beragam bentuk pelanggaran kasat mata yang dinilai menjadi pemicu naiknya angka kecelakaan, seperti pengendara yang tidak menggunakan helm standar, kelengkapan kendaraan, pengendara yang melawan arus, serta penggunaan knalpot bising yang kerap meresahkan masyarakat. Selain itu, petugas juga memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, mulai dari SIM, STNK, hingga kondisi fisik kendaraan. Kasat Lantas Ibtu Abdul Majid mengungkapkan bahwa operasi Zebra Marano bukan sekadar penindakan, tetapi juga sarana edukasi langsung kepada masyarakat agar lebih tertib dan patuh dalam berlalu lintas. Kami menginginkan perubahan kesadaran, bukan hanya memberikan sanksi. Ketaatan berlalu lintas merupakan langkah sederhana yang dapat menyelamatkan nyawa, ujarnya. Operasi Zebra Marano 2025 ini merupakan bagian dari langkah preventif Polres Majene dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas di wilayah Kabupaten Majene.